Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله وسار على نهجه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa dengan bersyukur Allah akan menjamin nikmat yang ada pada diri kita dengan tambahan nikmat-nikmat yang baru. Sering kita dengar wa idz tadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mempermaklumkan. Jadi dengan kata ta'adzana. Ini kalau kata azan itu artinya seruan, permakluman. Jadi Allah sudah mempermaklumkan. Wa idz tadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti benar-benar akan menambahkan nikmat. Sebab di sini ada dua penekanan kata taukid dalam bahasa Arab itu. Pertama la itu kalau panjang tidak arti, tapi kalau la pendek itu artinya benar-benar. La azidannakum. Kemudian ada naunut taukid, la azidanna. Nah, jadi tidak mungkin kita ragukan lagi kalau sudah dikuatkan, ditekankan, ditegaskan dengan penekanan yang benar-benar tidak bisa kita ragukan lagi. Nah, maka orang yang kufur itu diancam dengan azab yang sangat keras. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kedua-duanya juga ditekan dengan la syadid. Itu keras sekali. Jadi contohnya sudah ada, Nabi Sulaiman itu adalah orang yang paling berkuasa, paling kaya. Rahasianya itu disebutkan dalam surat Shad. Rahasianya adalah salah satunya di kalimat beliau ketika mendapatkan nikmat itu, hadza mim fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini adalah rahmat karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku menjadi hamba ashkuru, yang bersyukur, yang gemar bersyukur, yang pandai bersyukur, atau mengujiku untuk menjadi aku kufur. Nah, pilihannya Nabi Sulaiman ternyata ashkuru, bukan akfur. Aku bersyukur yang jadi pilihanku. Ya. Makanya doa beliau itu walaupun disebutkan dalam surat itu adalah kaitannya dengan semut, itu beliau berdoa setelah mendengar semut itu berbicara. Ratu semut itu berbicara kepada rakyatnya agar udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Beliau katakan,
Nah, setelah tersenyum mendengar itu, fatabassama dhahikam min qauliha. Kemudian beliau tersenyum karena perkataan Ratu Semut itu, karena beliau memahaminya. Ini kalau dibandingkan dengan nikmat pertama tadi yang disebutkan adalah kaitannya dengan singgasana Ratu Balqis pindah dalam sekejap mata. Maka beliau katakan hadza min fadli rabbi. Ini ujiannya berat nih. Istana Ratu Balqis sudah ada di depan beliau, sudah dipindahkan oleh hamba yang soleh. Dalam sekejap kalah Ifrit. Ini kalau orang-orang kufur itu juga percaya kepada kekuatan-kekuatan Ifrit, setan. Tapi dalam cerita itu disebutkan lebih lama Ifrit itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari singgasananya. Nah, sementara orang yang soleh yang diberi oleh Allah ilmu ketaatannya itu bisa dalam sekejap. Kira-kira mana yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Mana Bapak Ibu dipilih? Hah? Ini pilihan-pilihan, soalnya tema kita hari ini kemerdekaan nih, pemaknaan kemerdekaan. Nabi Sulaiman memilih kekuatan dari hamba yang soleh dan itu sesuai dengan ajaran yang beliau bawa. Dan itu ternyata lebih dahsyat sekejap. Tapi kalau Ifrit qabla an taquma mim maqamika nih, kalau Ifrit tawarannya, aku hanya mampu sebelum Anda bangkit dari singgasana. Jadi kalau Nabi Sulaiman masih duduk, dia nggak bisa. Nah, Nabi Sulaiman langsung setelah kejapan pertama langsung depannya. Subhanallah. Sebelum terpejam matanya berkedip itu sudah langsung ada singgasana Ratu Balqis. Subhanallah. Nah, ini nikmat besar sekali, tapi nikmat bisa memahami semut juga beliau tidak melupakan nikmat kecil itu. Bahkan beliau berdoa secara khusus itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini setelah percakapan dengan semut itu tadi tuh. Nah, subhanallah. Nah, kalau di sana tadi satu kerajaan tunduk semuanya, itu luar biasa. Hadza min fadli rabbi. Nah, tapi beliau juga bersyukur. Nah, kalau yang mohon maaf itu yang remeh temeh kata orang, kita bersyukur atau enggak Bapak Ibu? Ini nikmat memahami bahasa semut tuh. Itu doanya khusus lebih panjang dari doa tadi hadza min fadli Rabbi setelah dapat singgasana dan kerajaan Ratu Balqis. Takluk semuanya. Ini karunia besar dari Allah nih, fadlu Rabbi. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil nikmat itu harusnya kita juga menyadarkan diri kita. Makanya doanya itu Rabbi auzi'ni. Ya Allah, tuntunlah aku. Tuntun. Kita minta tuntunan dari Allah. Agar bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, kepada beliau banyak sekali nikmat, diantaranya tadi bisa memahami bahasa semut tuh. Dan bahasa-bahasa binatang lainnya, burung hut-hut. Yang diceritakan begitu dialognya dengan Nabi Sulaiman. Nah, dengan Ifrit bisa berdialog tadi. Ini bahasa jin. Siapa di antara kita yang bisa berinteraksi dengan jin? Coba.
Masing-masing kita bisa nanti berinteraksi dengan jin. Ada yang sudah punya pengalaman? Salah satu riwayat dalam hadis tuh yang pasti kita berinteraksi dengan jin itu, dengan korin kita Bapak Ibu, adalah saat sakaratul maut. Ini kalau belum diuji oleh Allah dengan jin sebelum itu Bapak Ibu. Nah ujian itu sebelum kita mati itu pasti ada, itu ujian dari korin. Pabi'sal korin itu dia akan datang, singkatnya dari hadis itu adalah dia akan datang dalam wujud sesepuh kita. Jadi masing-masing keluarga itu ada sesepuhnya. Dia akan datang dalam wujud itu, sosok itu, dan kemudian dia katakan kafirlah kepada Allah katanya. Ini sudah mati sesepuh kita itu. Aku sudah menemukan ternyata semua yang dijanjikan oleh Muhammad Rasul Allah itu nggak ada yang benar. Nah, jadi kalau kita tidak kuat iman saat itu, Bapak Ibu akan percaya kepada jin itu. Korin yang akan menguji kita itu. Ini perang antara malaikat dan jin di situ, dan setan. Kita mau ngikuti tadi setan korin kita dalam wujud sesepuh itu karena kita sangat menghormatinya sehingga bisa kufur. Makanya harus kita batalkan itu, jangan beriman seperti nenek moyang yang kufur. Nggak ada urusannya dengan nenek moyang kalau iman. Sesepuh ya, itu kita akan bisa berdialog nanti dengan setan saat itu. Kita bisa melihat sosoknya, wujudnya yang menjelma sebagai sesepuh dalam keluarga kita. Makanya kalau keluarga kita yang baik-baik, yang sesepuhnya yang jadi orang soleh, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi keluarga kita itu dipimpin oleh imam yang bertakwa. Nah, itu sesepuh kita tidak akan wujudnya itu aneh-aneh ketika kita meninggal. Nah, ini termasuk nanti kita akan memerdekakan diri kita dari rasa takut saat sakaratul maut. Yang sebagaimana tadi kita baca di surat Al-Qiyamah. Nah, ini kesyukuran kita. Muqaddimahnya panjang juga ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, beliaulah yang telah memerdekakan kita dari segala kegelapan itu kepada cahaya, liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Rasulullah itu mengeluarkan manusia dari segala kegelapan kepada cahaya Allah. Nah, kegelapan itu kalau kita bagi dalam ruang lingkup di agama kita, ada yang kaitannya dengan akidah Bapak Ibu, ada yang kaitannya dengan hukum syariat, ada yang kaitannya dengan akhlak, perilaku, sifat-sifat. Jadi Rasulullah mengeluarkan kita dari mana? Dari akidah yang rusak, yang batil, yang sesat, ya kekufuran itu paling rendah itu. Setelah itu kemusyrikan, yang puncaknya kemunafikan. Fid darkil asfali minan nar tuh. Ini kalau orang kafir itu cukup surat Al-Kafirun sikap kita ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita sudah merdeka tuh. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kau sembah. Merdeka kita sudah. Urusan mereka mau menyembah Tuhan kita nggak apa-apa, terserah dia. Justru kita dakwahkan untuk menyembah Allah. Walaupun memang kalau mereka kafir, la wala antum abiduna ma'abud. Mereka tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kita
sembah kalau tetap kafir. Tapi kalau kita dakwahkan jadi muslim, barulah dia menyembah Allah. Lakum dinukum waliyadin, itu sudah merdeka kita, Pak. Dari kekufuran tuh, orang kafir. Merdeka dari orang musyrik, kegelapan di akidah juga. Kalau kita sudah ikhlas murni hanya menyembah Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, nah itu kita merdeka. Nah disinilah makanya ibadah-ibadah kita itu benar-benar harus lillahi ta'ala. Nah ini kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru merdeka kita, Pak. Kalau sholat kita, ibadah-ibadah kita tidak syirik, hidup kita tidak syirik, mati kita juga tidak syirik, benar-benar semata-mata lillahi rabbil alamin. Nah, merdeka kita dari kemusyrikan. Nah, kemunafikan ini yang Masya Allah godaannya besar. Tampilannya itu surat Al-Munafikun itu jelas banget tuh. Rasulullah pun terkecoh awalnya sebelum diberitahu oleh Allah lewat Jibril tuh. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila datang kepadamu ya orang-orang munafik itu, mereka dengan fasih mengatakan bersyahadat, nashhadu. Ini orang-orang yang fasih ini susah ya. Kalau kita tidak jeli itu, ini kita tertipu oleh tampilan dari retorikanya, dari penampilan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jadi kalau melihat penampilannya itu menakjubkan, mengagumkan. Kalau mereka berkata-kata, kita retorikanya membuat kita itu Masya Allah terpesona. Benar nggak Bapak Ibu? Kemudian dikatakan ayat 4 tuh surat Al-Munafiqun, humul adu. Nah itu mereka itu musuh. Cuman kita nggak menganggapnya musuh kadang-kadang. Nah belum merdeka kita dari orang-orang munafik itu. Padahal munafik itu sudah jelas ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di keraknya neraka paling rendah dan tidak akan kau temukan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jadi penampilan mengagumkan, retorika mempesona. Nah, belum merdeka kita itu dari orang munafik. Nah jadi termasuk Umar ibnul Khattab itu belum tahu beliau itu siapa munafik. Karena rahasia itu hanya diberitahukan kepada namanya seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi pemegang rahasia Rasulullah itu Hudzaifah namanya. Nah jadi kalau ada orang yang diragukan oleh Umar ibnul Khattab ini munafik apa enggak tuh, beliau tunggu dulu tuh. Ini disolatkan atau tidak nih kalau meninggal? Disolatkan atau tidak oleh Hudzaifah? Kalau Hudzaifah hadir dalam solat jenazahnya, barulah Umar ibnul Khattab ikut solat. Tapi kalau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhum ajma'in itu tidak solat, Umar langsung tidak solat. Karena beliau pernah tanya itu, Hudzaifah katanya, dalam catatan
yang diberikan oleh Rasulullah, namaku ada enggak tuh? Gimana coba Bapak Ibu? Umar sekeras Umar itu nomor 2 dalam urutan umat ini setelah Abu Bakar. Orang terbaik, sahabat nomor 2. Itu masih takut, belum merdeka tuh dari kemunafikan karena masih bertanya-tanya kepada Huzaifah. Nama yang diberikan oleh Rasulullah tertulis enggak namaku Umar ibn Khattab? Ya, kalau dia tahu kan dia langsung taubat tuh. Tapi Huzaifah menjawab, wahai Umar, apakah engkau akan memaksaku untuk membuka rahasia Rasulullah? Wah, nggak dikasih tahu oleh Huzaifah. Termasuk beliau sendiri nggak tahu, nggak pasti. Makanya ketakutan seperti itu, kekhawatiran seperti itu membuat beliau tuh bertobat dan bertobat terus. Karena solusi dari sifat munafik itu disebutkan langsung dalam surat An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabuna. Orang akan selamat dari keraknya neraka, dari tempat paling rendah, paling pedih di neraka itu, yaitu tempatnya orang munafik itu, dengan 4 hal, yaitu illal ladzina tabu, bertobat. Kemudian yang kedua apa? Wa aslahu, memperbaiki dirinya. Ini kalau biasa berdusta, tidak berdusta lagi. Kalau biasa berkhianat, tidak lagi berkhianat. Kalau biasanya itu mengingkari janji, nggak mengingkari janji lagi. Kalau biasanya curang, tidak curang lagi. Memperbaiki diri. Nggak bisa dengan aku tobat dari munafik tapi nggak ada perbaikan dirinya. Nah, wa aslahu nih nomor 2. Kemudian setelah itu waqtasamu billah, berpegang teguh dengan agama Allah. Setelah itu wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agamanya benar-benar karena Allah. Nah, itu baru merdeka dari munafik. 4 hal yang harus dilakukan: taubat, memperbaiki diri, berpegang teguh kepada agama Allah, dan yang keempat mengikhlaskan semata-mata hanya karena Allah dalam beragama. Baru akan selamat dari ancaman asfali minan nar, jadi paling rendah. Nah, ini baru ruang lingkup kita merdeka dalam urusan apa tadi Bapak Ibu? Urusan apa? Urusan akidah. Kira-kira kita sudah merdeka atau belum tuh? Dari akidah merdeka belum? Ibu-ibu sudah merdeka belum, Bu? Urusan akidahnya. Ini sudah 73 tahun kita merdeka nih. Ini kalau sudah usia orang 73 tahun itu seharusnya sudah matang-matangnya, Bu. Sudah menjelang soalnya ini. Coba kita cek diri kita, muhasabah, introspeksi diri, di ruang lingkup akidah kita sudah merdeka atau belum? Sudah bebas dari ancaman-ancaman kekafirannya? Sudah kita jelas katakan lakum dinukum waliyadin. Kalau perinciannya banyak, Pak. Contohnya apa? Ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menjadikan pemimpin orang kafir. Menjadi teman baik. Ada yang menafsirkan teman baik, teman setia. Nah, teman setia aja nggak boleh, malah boleh menjadikan kafir. Nah, ini logikanya lurus apa bengkok, Pak? Berarti belum merdeka secara akidah.
Masih terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan tadi. Na'udzubillah. Ini ada namanya surat Al-Mumtahanah. Sudah hafal surat Al-Mumtahanah? Ini khususnya ibu-ibu nih harus hafal tuh. Surat namanya Al-Mumtahanah, itu tentang wanita mukminah yang diuji imannya. Ada ujian iman. Paling kurang mengerti artinya, mengerti tafsirnya, karena ibu-ibu memang ditujukan secara khusus di situ. Khususnya di 2 ayat sebelum terakhir. Disebut ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin. Jadi kalau datang orang-orang berhijrah itu, kaum mukminat, maka ujilah iman mereka. Allah lebih tahu iman mereka gitu. Tapi harus diuji. Ya, konsekuensinya ya kita di dunia ini harus melakukan dan melalui ujian-ujian. Nah, yang paling penting ujian iman, Bapak. Ujian yang membuat kita bebas dari tadi status kafir, status musyrik, status munafik. Ini 3 dedengkotnya ini. Dosa-dosa besar dalam urusan akidah. Memang ada hadis-hadis yang mengumpulkan namanya sab'ul mubiqat, 7 hal yang menghancurkan. Ada di dalamnya sihir. Tapi sihir ini bisa masuk ke lingkup akidah, bisa masuk ke lingkup syariah juga, Pak. Jadi kalau sihirnya itu sudah menyangkut kejahatan kepada individu dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau orang sekarang kan semboyannya apa? Dukun bertindak apa enggak tuh? Apa itu? Cinta ditolak dukun bertindak. Nah, itu jahatnya itu bisa kalau itu bisa urusannya syariat tuh. Tapi mengambil setannya sebagai kekuatan gaib yang menolongnya itu sudah syirik. Tapi kejahatannya dia mempelet orang dan lain-lain bisa kena syariat. Jadi belum merdeka secara syariat. Nah, jadi kita pindah dari ruang lingkup sekarang ke ruang lingkup syariat. Kalau tadi ruang lingkupnya adalah ruang lingkup akidah. Cuman ini yang paling penting nih, mari kita evaluasi diri Bapak Ibu. Ini kayak kalau saya katakan dulu pertama-tama kali saya katakan, saya ketemu dengan ABG nih. Banyak di Masjid Al-Akbar. Sudah ABG semua alhamdulillah ya. Angkatan Ba'da Gocap. Soalnya dalam Al-Quran itu usia 40 tahun aja sudah diancam, Pak. Tuh. Kita harus matang secara akidah, secara agama itu. Nah, ini di surat Al-Ahqaf itu ayat 15 kan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan itu. Jadi kalau sudah sampai pada kematangan kita dan usia 40 tahun seharusnya sudah matang itu dalam akidah. Sudah merdeka kita secara akidah. Jadi sudah doanya begitu, Rabbi auzi'na. Kalau tadi doa Nabi Sulaiman, ini doa kita nih, masing-masing nih, diajarkan oleh Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah pada hafal belum Bapak Ibu? Hah? Sudah pada hafal belum? Wah, ini belum merdeka berarti ini Bapak. Nggak ada kata terlambat Pak, silakan dihafal ayat 15 dari surat Al-Ahqaf. Ini doa yang harus namanya senjata. Kita doa kalau belum ada senjata, belum merdeka kita Pak. Doa itu adalah senjata kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata setiap mukmin. Ini senjata kita untuk selamat tuh. Karena itu di situ Rabbi auzi'ni sama dengan doa Nabi Sulaiman tadi. Ya Allah, tuntunlah aku agar bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku tuh. Surat 46 Bu. Ayat 15. Surat Al-Ahqaf. Jadi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Jadi dari mulai kita syukur, beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, anak-anak kita soleh, soleha itu aslih li fi dzurriyyati itu baru merdeka kita. Ini kalau anak masih belum soleh, soleha berarti belum kita bebaskan mereka dari belenggu-belenggu maksiat. Nah ini tugas kita soalnya, merdekakan diri kita dulu, baru merdekakan anak-anak kita jadi soleh, soleha. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah setelah itu inni tubtu ilaika, nah bebas dari maksiat dan dosa itu, bertobat, banyak istighfar. Nabi aja itu 70 kali minimal tuh, 100 kali dalam riwayat yang lain itu. Bertobat tiap hari Pak. Nah kita hari-hari berapa kali beristighfar? Bapak Ibu, sehari-hari kita istighfar berapa kali? Kalau setiap sholat 3 kali istighfar berarti 5 kali 3 berapa? 15. Nambah nggak selain ini? Selain habis sholat? Nah istighfar Rasulullah saja mencontohkan 70 kali Bu, minimal tuh. Hadis yang lain 100 kali bilang. Nah, ini tubtu ilaik gitu. Wa inni minal muslimin. Nah, sudah pasrah belum kepada Allah? Inni minal muslimin itu artinya apa? Mempasrahkan diri sepenuhnya, total kepada Allah itu. Karena usia 40 tahun itu sudah saatnya, memang saat-saatnya kita sadar bahwa umur kita tidak akan pernah balik lagi menjadi lebih sempurna, tumbuh lagi nggak mungkin. Usia 40 tahun itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah sehingga puncaknya nanti ya muslimin juga padanya. Pasrah. Mau secara terpaksa atau dengan sukarela, ya kita akan pasrah kepada Allah, memasrahkan diri. Makanya salah satu doa para ulama itu, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakanlah leher-leher kami dari neraka. Tuh. Sudah belum Bapak Ibu? Merdeka leher-leher kita dari neraka. Soalnya malaikat Malik itu nanti akan dengan sangat ganas. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim itu ayat 6 tuh. Di neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras. Shidad, gilad. Nggak ada basa-basinya, malaikat Malik nggak pernah senyum. Subhanallah.
Ini kalau senyum malaikat Malik itu mungkin akan ada obat terapinya dikit tuh masuk orang penghuni neraka, tapi nggak ada senyumnya dikit pun. Giladun shidadun, malaikat yang sangat keras, yang sangat kejam. Nah, jadi baca doa itu insya Allah kita merdeka Pak dari segi syariat dan akhlak nanti. Nah, cuman sekarang coba kita evaluasi diri Bapak Ibu. Kita ini khususnya ya kaitannya dengan hukum dan syariat. Sudah merdeka atau belum kita Bapak Ibu? Ini alhamdulillah kalau saya datang ke sini itu, ini kalau belum dekat subuh itu belum dibuka portalnya. Jadi kalau belum subuh tuh nunggu dulu ada yang bukain. Nah karena apa? Pendekatan kita itu pendekatan yang berbiaya tinggi. Apa saya katakan berbiaya tinggi itu? Umpamanya kita takut kan, kenapa ada portal? Takut apa Bapak Ibu? Nah maling. Tapi kalau kita statistikkan sekarang ini, di Jakarta ini kira-kira dengan jumlah penduduknya 7 juta, berapa persen malingnya Pak? Hah? Hah? Berapa persen kalau di Jakarta ini malingnya kira-kira berapa? Kita taruh 1% lah. 1% dari 7 juta berapa Pak? Itu sudah banyak banget tuh sebetulnya tuh. Hah? Tapi yang sibuk 7 juta orang itu harus pasang tralis di rumah masing-masing, dikunci dengan berbagai macam kunci, ada tambah portal lagi, tambah satpam lagi, tambah macam-macam, ronda dan lain-lain. Biayanya tinggi nggak Pak? Hah? Biaya tinggi sekali. Itu yang kita bayar setiap saat. Ini buat rumah itu harus ada tralisnya. Karena kita masing-masing bukan membuat sasarannya, ada pelakunya. Kalau Islam pelakunya Pak. Potong tangannya aja Pak. Tuh. Ada nggak masih yang mencuri Pak? Hah? Banyak. Potong lagi Pak. Ini kalau masih mencuri lagi, dia potong lagi kakinya satu lagi. Ini pendekatan kalau hukum nih. Makanya ini kan dalam kita diskusi, masalahnya hukum apa, tapi yang ditawarkan agar kita merdeka dari rasa takut terhadap maling itu, sasarannya itu pelakunya apa? Kejam, barbar. Yang lebih kejam lagi pencurinya Pak. Pencuri itu bisa bunuh orang, bisa memperkosa orang di rumah, bisa mengambil semua. Tatanan ini menjadi nauzubillah gitu, menjadi kacau balau. Kita belum merdeka dari tesis itu. Nah, jadi 7 juta orang itu sibuk dengan semuanya pakai tralis, semua macam-macam, biayanya tinggi, tapi yang buat troublemakernya itu cuma 1% pemanya. Ini kenapa nggak diarahkan kepada 1% ini nih? Kenapa tidak dipenjara orang-orang ini? Ditangkap orang-orang ini tuh. Biar kita merdeka. Makanya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kita sudah rasa aman dari rasa takut itu baru kita merdeka, Pak. Aman dari sisi pangan itu at'amahum min ju', kita bebas dari rasa ancaman lapar, kelaparan dan lain-lain. Itu merdeka. Ini dari sisi hukum nih. Jadi kalau penghasilan kita tidak ada yang merebut merampasnya, mencurinya, merampoknya, itu kita aman, Pak. Kalau di bank tidak ada yang menilep uang kita gitu. Coba kalau sekarang ada satu bank saja yang korupsi, yang
umpamanya menilai uang nasabah, kira-kira ada ras nggak Pak? Pasti semuanya orang rame-rame menarik karena nggak percaya lagi kepada banknya. Ini kondisi kita, Bapak. Jadi di ruang lingkup hukum dan syariat itu kita belum merdeka di situ. Jadi masih dengan biaya tinggi kita masing-masing menjaga diri karena tidak ada penegakan hukum yang benar-benar tegak. Jadi yang maling triliunan itu cuma 4 tahun, tapi yang maling ayam berapa tahun? Subhanallah. Nah itu kalau begitu kan kacau balau kita, Pak. Belum merdeka kita dari sisi hukum. Nah jadi masih biaya tinggi kita Pak dalam urusan hukum nih. Masya Allah, dalam urusan termasuk ya kan ini dalam tujuan syariat itu apa? Maqasidus syariah itu menjaga agama, ya. Kemudian menjaga nyawa kita. Ini hukum yang kaitannya dengan nyawa kadang-kadang harganya murah banget tuh nyawa. Belum merdeka kita, masih takut. Saya pernah datang ke sini ada jamaah yang bilang, Ustadz pakai motor Ustadz. Iya, nggak takut begal Ustadz katanya. Ini ada jamaah dari sini ya Masjid Al-Akbar tuh. Karena daerah Kalimalang katanya banyak begal. Makanya dari rumah sudah banyak macam-macam Pak tuh. Dari mulai doa khusus. Sebelum keluar rumah sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada bacaan lagi, ada perisainya banyak. Karena ada informasi dari jamaah di sini ada banyak begal gitu. Kayaknya terbukti juga soalnya portalnya banyak. Biaya tinggi, Pak. Subhanallah. Jadi belum merdeka dari sisi hukum kita dan syariat, Pak. Coba kita lihat dari sisi akhlak, Pak. Merdeka apa enggak kita ini? Belum, Pak. Tuh. Undang-undang aksi pornografi itu sampai berdarah-darah, Pak. Diterapkan atau enggak sekarang? Waduh, coba kalau Bapak di tol tuh ke arah Indramayu, waduh. Lihat wanita. Di belakang-belakang truk kan masih banyak tuh, Pak. Masya Allah, Pak. Itu lupa itu kayaknya jadi perjaga ting-ting kita ya. Lupa sudah berkeluarga, beristri. Subhanallah. Apalagi sudah sampai di Indramayu lagi. Malam-malam apalagi, Pak. Subhanallah. Atau nggak usah jauh-jauh ke mall saja kita Masya Allah, Pak. Makanya Rasulullah berpesan itu, dalam urusan akhlak itu, jadilah engkau orang yang paling akhir masuk ke pasar dan paling awal keluar katanya. Jadi sesuai kebutuhan aja maksudnya, Pak. Kalau berlama-lama di pasar, apalagi di mall, Pak, itu pasar yang modern tuh. La ilaha illallah. Masya Allah, itu yang mulus-mulus banyak banget di sana. Itu lupa sudah beruban di sini jadi lupa, pinginnya jadi 17 tahun lagi. Dalam urusan akhlak, Masya Allah, jadi kita belum merdeka. Jadi seharusnya kalau diterapkan undang-undang itu kan Masya Allah, insya Allah akan lebih baik lah akhlak anak-anak kita. Ya mohon maaf, kalau kata Ustadz Das'at Latif itu, ini katanya, ini kalau ada wanita, mohon maaf nih ibu-ibu ya, karena memang daya tarik dibuat, memang dalam hadisnya kan begitu, Pak. Bahwa dunia ini ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah.
Dunia ini adalah perhiasan, kesenangan tuh. Dan sebaik-baik kesenangannya itu adalah wanita yang soleha. Nah masalahnya kalau berarti syarru mataiha itu marahnya yang tidak soleh. Seburuk-buruk kesenangan dunia ini adalah wanita yang tidak soleha. Jadi kata Ustadz Das Latif nih, sesoleh-solehnya kami katanya ya, kalau ada barang bagus ya tetap juga lihat gitu Pak. Itu barang bagus. Nah makanya mohon maaf ya, kalau Imam Syafi'i kan berwasiat begini, boleh kata beliau itu orang kalau berhaji itu tanpa mahram itu kalau sudah usianya itu ajus itu ya nggak punya daya tarik seksual lagi, mohon maaf ya, ibu-ibu ya. Tapi kalau masih beliau haramkan tuh ya. Jadi kalau masih muda masih ada daya tarik tuh kalau nggak pakai mahram nggak boleh, haji pun nggak boleh keluar. Itu karena fitnahnya lebih dahsyat Pak. Dan fitnahnya memang disebutkan dalam hadis juga bahwa yang menghancurkan Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Ini akhlak ya, khususnya kaitannya dengan lawan jenis. Makanya kalau kita lihat nih, mari kita, ini sudah jam 6 Pak ya. Jadi kita lihat ada 7 golongan itu yang akan berada merdeka, mereka itu di hari kiamat kelak tuh. Berada dalam naungan Allah berarti merdeka. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kelak tuh yang akan dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan. Orang semuanya berarti jadi terbelenggu semuanya. Yang tidak terbelenggu ini 7 golongan. Salah satu dalam hadis. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasa'afi ibadati rabbih. Jadi ada pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga itu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang tertambat hatinya ke masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, orang menjaga kehormatannya walaupun digoda oleh wanita yang sangat cantik, sangat tinggi kedudukannya, atau sebaliknya. Ini yang kelima. Yang keenam juga masih akhlak juga Pak. Tasaddaqa fa akhfa. Dia bersedekah kemudian menyembunyikan karena dia ingin akhlaknya ikhlas karena Allah. Sampai tangan kiri tidak ada tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Hatta la ta'ma lama shimaluhu mayunfiqu yaminuhu. Kemudian yang ketujuh dia akhlak tinggi juga ini. Rajulun abadallaha khalian fafadat ainahu. Jadi orang yang beribadah di sendirian kemudian menangis karena Allah. Ini kalau menangis beramai-ramai itu belum jadi ukuran, Mbak. Apalagi kalau karena orang lain menangis tuh. Yang mimpinnya umpamanya dulu tuh Ustadz Arifin Ilham rahimahullah gitu. Banyak yang nangis tuh. Itu bukan jadi ukuran. Akhlak itu kalau sendirian kita di tengah malam di sepertiga malam terakhir menangis. Ini merdeka kita secara akhlak nih Pak. Pemimpin kita sudah adil ya. Anak-anak kita tumbuh, pemuda kita tumbuh dalam beribadah kepada Allah jadi soleh-solehat. Banyak anak-anak yang mencintai masjid, menambatkan hati di masjid. Saling mencintai bukan ukurannya karena apa, tapi karena Allah. Sekarang kan orang menjalin hubungan karena banyak manisan-manisan yang lain, bukan karena iman. Orang sekarang nggak diajak aja malah dia mengajak Pak. Nggak digoda aja masa kita digoda. Masya Allah Pak. Ada yang
aktif, ada yang pasif memang. Nauzubillah, ini memang sudah dekat-dekat zaman zaman akhir zaman gitu ya. Kalau sudah fasa az-zina, diantaranya adalah kalau sudah merebaknya perzinahan. Nah itu ketiga, yang kelima tuh. Nah banyak dermawan, yang keenam itu, yang ketujuh. Nah ya, secara individu kita sangat takarub, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu diantara kalau kita mau merdeka dari sisi akhlak tuh, insya Allah nanti dapat perlindungan sampai hari kiamat tuh, bukan hanya dunia, tapi saat kita di padang mahsyar di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah para jamaah sekalian, nah ini dari sisi saya membahasnya kemerdekaan, hakikat kemerdekaan kita dari 3 lingkup ini. Masih banyak tinjauan yang lain ya. Ada tingkat individu, ada tingkat keluarga, ada tingkat masyarakat kita, ada tingkat negara, ada tingkat umat seluruhnya dunia ini. Ini masalahnya lain-lain nih tingkatnya. Secara individu kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita masing-masing ya. Kemudian di tingkat keluarga kita harus sinergi dalam mawaddah, rahmah ya, sakinah. Kalau belum sakinah, mawaddah, rahmah, belum merdeka tuh Pak. Ini keluarga kita masih banyak yang belum ada rasa cinta, belum ada ketenangan, belum ada rahmah. Nah, belum merdeka itu. Masyarakat kita, Masya Allah, kalau masyarakat kita belum ada menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, nggak akan pernah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nggak akan menjadi umat terbaik. Masyarakat kita kalau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, nah akan terjadi malapetaka yang sangat besar. Negara kita juga begitu. Kalau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum merdeka, belum jadi negara yang baik, belum diampuni, diberi rahmat, diampunan oleh Allah, belum merdeka. Nah ini tingkat-tingkatnya masih kita banyak sekali sisi yang bisa kita renungkan bersama, sehingga hakikat dari dalam Al-Quran itu itqu raqabah, memerdekakan perbudakan dari diri kita, perbudakan hawa nafsu, perbudakan orang lain terhadap kita. Karena memang itu tadi harus kita hancurkan segala kegelapan tuh, zulumat. Makanya di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi itu kan ayat kursi itu pamungkas segalanya Pak. Jadi itu makanya menjadi ayat paling agung dalam Al-Quran. Surat paling agung Al-Fatihah, ayat paling agung ayat kursi. Nah di setelahnya itu ada 2 ayat setelahnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah lah yang menjadi pelindung kita, pemimpin kita yang akan mengeluarkan kita dari seluruh kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Namun mohon maaf, orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut nih, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi akan menjadi tagut-tagut, mohon maaf, ada tagut-tagut itu termasuk hawa nafsu kita jadi tagut itu. Kalau dia mengeluarkan kita dari cahaya Allah, malah menjerumuskan kita kepada kegelapan. Nah itu tagut tuh, hawa nafsu kita tagut sudah. Keluarga kita jadi tagut juga tuh, kalau mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Masyarakat kita akan jadi tagut kalau mengeluarkan kita dari kegelapan dari cahaya kepada kegelapan. Negara kita, umat kita akan jadi tagut kalau mengeluarkan kita dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ya, belum merdeka kita dari kegelapan itu. Dengan tingkat-tingkatnya yang skalanya berbeda-beda. Wallahu alam. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.